duduk di bawah kaki-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar sebuah topik mengenai kesetiaan, faithfulness dan submission. Saudara, hari-hari ini saya siapkan topik ini. Udah ada ya? Oke. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini udah pasang. Kita tahu bahwa kisah 10 anak darah yang membawa lampu menantikan kedatangan Yesus. Sebenarnya kita tahu bahwa ada 5 yang punya minyak cadangan, ada 5 yang tidak. Dan semuanya tertidur. Itu ketika mereka tertidur, itu berbicara mengenai berjaga-jaga. Minyak cadangan itu juga berbicara hari-hari di mana bagaimana saudara saya orang percaya melalui hari-hari kita. Itu intinya berbicara kesetiaan. Bapak Ibu sekalian, saya coba merenungkan. Subjek ini sangat penting. Ya tentunya saudara, kita akan belajar mengenai definisi dulu. Apa sih namanya faithfulness and submission ini? Nah saudara, kok gak mau jalan ya? Itu udah masuk ya? Oke. Kamu manual itu ya? Kesetiaan itu adalah sebuah suatu hal yang sangat mahal. Harga yang dibayar juga sangat mahal. Untuk dapati seorang setia sampai garis akhir. Ada harga, ada paying the price. Banyak orang ingin mendapatkan piala, mendapatkan reward. Tapi tanpa ada sebuah pengorbanan. Nah, saudara, harganya mahal. Dan agak langka. Ini kotaknya diturunin ya. Pak Sentosa, kotaknya diturunin ketutup. Ini kan agak biasa ya. Ini agak langka. Dalam arti itu seseorang yang mengabdi sampai satu saat. Pengabdiannya itu masih sampai garis akhir. Ini agak langka, baik itu teman, baik itu yang lain-lain. Oke, kita ini kan definisi aja ya. Kita definisi, saya lanjutkan lagi. Menurut Kamus Besar, apa itu kesetiaan? Itu kesetiaan ini berbicara mengenai berpegang teguh pada sebuah prinsip, sebuah janji, patuh dan taat. Nah, dalam kesetiaan ada sebuah dasar, ada sebuah unsur, yaitu belief and trust. Ada kepercayaan dan dia taatin itu. Oke, sebuah komitmen dan ikatan janji atau ikrar. Ini seperti nasar ya. Jadi perbuatan yang berulang-ulang dilakukan secara konsisten, itu namanya setia. Orang yang berkomitmen setia terhadap seseorang yang pernah berjasa pada dirinya atau yang Tuhan pernah menolong hidup seseorang. Kita kata Tuhan, aku mau setia, mau setia, mau setia. Apakah kita setia didapati sampai garis akhir? Mesti dari awal atau gimana? Kamu yang bantu. Wah, ini nggak berfungsi berarti. Oke, kesetiaan identik dengan prinsip berkorban sepenuhnya. Nah, I pay the price. Setia itu ada bayar harga. Ini masih definisi aja. Serve, submit totally. Orang yang punya dedikasi. Orang yang setia harusnya orang yang punya prinsip. Dalam kesetiaan itu ada unsur pengabdian pada pihak lain. Mungkin tidak totally, tetapi ada unsur pengabdian, mengabdikan diri, dasar ketaatan penuh. Oke,
Faithfulness itu berbicara dengan komitmen penuh. Ya, mengabdi karena mengasihi, karena cinta, atau membalas jasa kebaikan yang pernah diterimanya. Karena kita akan katakan, ya kita hineni kepada Tuhan. Karena kita adalah yang pernah ditebus, dibeli, dicintai, dikasihi oleh Tuhan kita, Adonai kita. Sehingga kita katakan, kita ini mau membalas jasa, itu membalas apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan dalam namanya sebuah kesetiaan. Orang yang setia adalah orang yang berkomitmen. Tadi saya sudah di atas ya, kamus besar itu. Orang yang mempunyai prinsip, orang yang memegang prinsip, apapun dia tidak tergoyahkan. Adalah orang yang setia, adalah orang yang bisa diandalkan. Orang yang konsisten. Nah, hari-hari ini sulit ya, orang jujur, orang baik, orangnya ini ya bisa mudah ditemui. Tapi seseorang yang setia, dikala kita dalam kesusahan, dikala diperlukan, dia ada sisi kita, itu sering kita katakan, a friend is need is a friend indeed. Nah, saudara kasih Tuhan, seseorang yang dikala dia dalam keadaan susah, temannya masih temani dia untuk bersama-sama menangis. Itu adalah teman yang setia, sahabat yang setia. Minimum, saudara saya punya seorang sahabat yang setia. Tahu namanya? Yesus. Tapi teman di dunia, I don't know. Ada kalanya orang dunia nanti rumah tangga. Nah, saudara kasih Tuhan, orang yang mengabdi adalah orang yang memahamin pihak yang dia serahkan sepenuhnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita lanjutkan lagi. Bicara faithfulness adalah merupakan salah satu sifat dari manusia yang bermuasal itu dari respon hati manusia. Oke? Hati manusia itu merupakan sebuah barometer dari dasar sebuah kesetiaan. Nanti kita akan belajar bagaimana seseorang mulai miring, kehilangan sebuah kesetiaan baik kepada Tuhan, kepada tuannya, kepada di perusahaan, maupun kepada sesama teman, maupun kepada pasangan hidup. Nanti akan kaitan dengan hati. Oke. Kenapa di hati? Ini kok kepotong ya? Enggak ada ya. Oke. Oh, sorry. Rancangan, ini firman Tuhan katakan, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang yang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Artinya sesuatu barang yang berharga, valuable di situ. Di sini katakan hati itu adalah barometer. Ini terjemah dari barometer. Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan dalam Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari hati itu terpancar kehidupan. Buah-buah the fruit of life. Isen de kosiau, itu buah kehidupan ada di dalam, timbul dalam hati. Nah, itu bicara dasar sebuah kesetiaan. Baik, kesetiaan itu adalah salah satu sifat manusia. Betul ya, tadi saya katakan sifat yang diinginin pada seseorang ialah kesetiaan. Ini di Amsal 19:22. Saudara sedang cari teman, cari sahabat, cari pasangan hidup. Saya percaya hal pertama yang saudara cari adalah hatinya yang benar. Orang hati yang benar, hati yang lurus, hati yang berjalan dalam kebenaran Tuhan. Nah, itu orang itu minimum. Itu adalah orang yang mengenal dan mengerti apa itu arti kesetiaan. Oke, faithfulness akan menghasilkan buah ketekunan. Karena apa? Dia berulang-ulang. Terus dia lakukan perkara yang sama berulang-ulang secara konsisten. Dan tanggung jawabnya sama. Itu namanya orang yang menghasilkan buah ketekunan. Oke, kesetiaan merupakan wujud dari sebuah iman dan implikasi dari sebuah pernyataan kasih sejati yang tanpa syarat. Kita katakan kita cinta, kita mengasihi kepada istri kita, kepada suami kita, kepada
mertua kita, kepada di perusahaan kita, kepada pemimpin kita, kepada Tuhan. Semua ada satu kata. Itu pengorbanan kasih yang tanpa syarat. Itu adalah setia. Dasar pertimbangan rekomendasi pihak lain. Kadang kita cari teman, cari sahabat, cari pegawai, cari yang lain-lain. Kita minimum at least. Kita butuh rekomendasi. Kenapa butuh rekomendasi? Karena kesetiaan itu bisa dinilai lewat sebuah perjalanan waktu. Kalau kita katakan umpamanya hari ini, orang katakan Pak Singgi, saya berani rekomendasi kepada seseorang. Karena dalam waktu sekian tahun, saya tahu sifat Pak Singgi, saya tahu kesetiaannya, saya tahu ininya. Tim penari di tempat ini. Sekalipun mereka tidak lihat jemaat, mereka tidak lihat cuaca, ini adalah waktunya mereka melayani. Bapa di surga melihat kesetiaan tim penari tetap menari dengan kuat. Saya sering berikan pengarahan kepada tim penari. Ya khususnya awal-awal ada gereja, kami juga ada di Manokwari. Kalian waktu menari, jangan melihat berapa jumlah jemaat yang datang. Jangan melihat mereka sedang menikmati tarian. No, kamu keliru. Kembali ke hati. Kamu tarilah, dia itu berikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan karena suasana hatimu, jangan suasana keadaan lingkunganmu. Tapi narilah sekuatnya engkau kepada Tuhan. Karena engkau sedang menyatakan sebuah kesetiaanmu dari minggu ke minggu. Bapak mendapati engkau hamba yang setia. Saudari kasih Tuhan, ini penting. Kesetiaan adalah wujud dari kasih, enggak usah. Ya, jadi oke, saya lanjutkan lagi. Kita belajar dari beberapa tokoh Alkitab. Tadi itu definisi ya. Itu hanya prolog pembukaan. Apa itu namanya kesetiaan? Faithfulness. Faithfulness di dalam mengandung cinta. Mengandung sebuah pengorbanan tanpa syarat. Itu mengandung kepada pengenalan yang baik. Orang setia kepada pihak lain pasti orang itu pasti kenal. Orang yang dia setiain. Kedua, dia pernah menerima kebaikan. Imbalannya apa? Diri kita ingin membalas apa yang kita bisa memberi. Itulah definisi singkatnya. Kita belajar di beberapa tokoh. Pertama kita lihat Daniel. Di sana ada Sadar, Mesa, Abednego. Bagaimana mereka mentarik kemuliaan Tuhan karena satu kata, setia. Sadar, Mesa, Abednego, setia. Kata ini setia, saya kasih tanda merah. Pada Tuhan, atas semua penyertaan mereka tahu, mereka sehingga mereka menolak untuk menyembah patungnya Nebukadnezar. Saya lanjutkan lagi. Mereka menolak, mereka punya hak ketika ada yang laporan kepada Raja Nebukadnezar bahwa Sadar, Mesa, Abednego menolak untuk menyembah patung yang didirikan oleh raja. Dan mereka dipanggil. Raja berikan sebuah alternatif, sebuah tawaran kepada mereka. Mereka tetap berpegang teguh. Adalah orang setia, adalah orang yang punya prinsip. Tadi ya, kita udah bahas ya. Orang yang memegang prinsip kebenaran. Prinsip itu banyak, prinsip buruk. Ini salah prinsip kebenaran. Sebagai pegang hidup. Yang kedua, mereka mengenal siapa yang mereka harus abdikan hidup mereka. Mereka bertiga mengenal siapa pribadi yang mereka mengabdikan diri dan setia kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak mau melanggar. Yaitu ketiga hukum daripada hukum Taurat. Itu hukum 10 hukum perintah Tuhan. Jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku. Itu pertama. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, ataupun di bawah. Atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Nah saudara, Sadar, Mesa, Abednego berprinsip dan berpegang teguh. Mereka tidak menyembah.
Mereka katakan sekalipun dilempar ke dapur api, kalau Tuhan tidak tolong mau mati ya sudah nggak apa-apa. Itu adalah sebuah namanya kesetiaan. Oke, saya lanjutkan lagi. Mereka boleh memilih, tapi mereka membayar harga. Nanti hari ini banyak pilihan. Saudara dan saya bisa setia atau tidak. Kita akan belajar banyak dan perkara-perkara yang kecil. Perkara seharusnya hanya milih aku, pilih aku, flu aku, ini aku enggak menari deh. Oh aku yang ini deh, aku juga lagi sakit berat deh, aku enggak ibadah deh. Oh aku mau baca film, ini ada WA masuk ini. Nah itu nanti kita akan bahas lebih detail itu. Tapi hal ini mereka bertiga memilih Tuhan, meskipun ada harga yang dibayar. Dapur api sampai dikatakan orang yang melemparkan mereka dekat dapur, yang melemparkan itu hangus. Itu artinya panasnya luar amat biasa. Oke, sebuah kesetiaan dari Sadrak, Mesak, Abednego, kita tahu bahwa seluruh kerajaan, seluruh segenap orang istana, dan Raja Nebukadnezar melihat kemuliaan Tuhan. Kita tanya, siapa hari ini mau menerima kemuliaan Tuhan? Mau ini, semua mau, termasuk saya. Tapi ada sebuah harga yang harus kita bayar sama-sama. Oke, ini bicara mengenai ya patung dan dapur api. Kita lanjut. Nah, kita harus belajar kepada Daniel. Daniel kenapa bisa? Pertama, Daniel punya jam doa. Yang ulang berapa kali diadakan, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. Ini ada sebuah konsistensi, apa yang dia persembahkan, apa yang dia lakukan berulang-ulang secara tanggung jawab dia di hadapan Tuhan. Dia berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa yang tiap hari dia lakukan. Ya oke, saya gak terusin di bawah. Daniel sadar apa yang dia lakukan karena dia tahu kekuatan hikmatnya, kekuatan apa yang Tuhan berikan dia. Spirit of excellence ini. Dan jabatan kuasa mujizat. Rasanya Tuhan itu tidak pernah jawab doa saya. Lakukan, saudara. Terus tekun. Sampai doa permohonan kita terjawab. Sebelum itu jangan berhenti. Doa terus. Oke. Kedua, Daniel melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang raja berikan. Lihat firman ini katakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan, dakwaan, cari celah terhadap Daniel dan dia sebagai seorang di pemerintahan, kedudukan perwira tinggi katakan gitu ya. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Bayangin loh, dicari orang-orang pintar. Nggak ada celahnya. Orang ini rasanya dia akan perhatikan hal-hal yang kecil. Semua berjalan dalam koridor kebenaran. Sebab ia apa? Setia. Setia terhadap Tuhan. Setia terhadap dirinya. Setia terhadap peraturan yang ada. Setia dalam perkara-perkara besar maupun kecil. Sehingga tidak ada celah. Dan tidak ada yang didapati sesuatu kelalaian. Manusia itu is not a perfect. Pasti ada cerobohnya. Tapi kita lihat manusia Daniel ini almost perfect. Dan atau sesuatu kesalahan padanya. Loh, saya lihat ini manusia ini betul loh. Ini excellent spirit. Bukan Tuhan berikan, tapi dirinya sendiri yang mau bangun di atas kebenaran. Bangun dalam sebuah prinsip hidup yang benar. Saudara belajar, banyak pelayan-pelayan Tuhan itu gagal di tempat ini, di bagian ini. Mereka itu menuntut, mereka itu terus mengejar berkat, mengejar urapan, mengejar semua yang baik. Tapi dalam dirinya, dia tidak pernah membangun sebuah dasar yang benar. Oke, kembali ke ini. Daniel tidak melakukan kecurangan, kita tahu ya.
Dia baik secara spiritual, moral, dan sosial. Saudara, kita ini sebenarnya seperti saya punya perusahaan. Saya rindu punya ada seorang tangan kanan, tangan kiri yang mengerti apa yang saya masukkan. Saya ngomong 1, 2, 3, dia bisa nyambung 4, 5, 6. Kita ngomong A, dia mengerti maksudnya B. Ketika saya tidak ada, dia bisa menggantikan posisi saya, namanya tangan kiri, tangan kanan, andalan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Nah saudara, demikianlah. Ini katakan orang yang setia. Apakah kita nggak ketemu orang ini? Orang ini banyak. Cuma sulit cari orang yang punya sifat setia. Oke, kedua saya sampaikan ini Abraham. Contoh kedua, tokoh Alkitab Abraham. Abraham kita tahu ini bapak orang beriman. Beriman itu adalah, kesetiaan adalah wujud dari iman. Orang beriman tanpa setia yang ada gunanya, ya kan? Orang tahu kebenaran dia melangkah, tapi melangkahnya konsisten. Konsisten, hanya melangkah sekali aja, namanya dok ser ya, namanya panas-panas tai ayam ataupun apinya sekejap, ya itu gak ada guna. Nah, ketika Abraham usia 70, hidupnya sudah mapan. Tuhan memanggil dia keluar dari tanah kelahirannya, Ur Kasdim. Saudara, ini berbicara faithful for the divine calling. Bapak Ibu sekalian, ini panggilan untuk melayani. Ya, panggilan untuk mengikut Tuhan. Karena iman Abraham taat. Nah, saya terjemahkan taat itu faithfulness. Dalam yang lain berbicara kerelaan. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ingat ya, orang ini sudah mapan, menjadi tokoh masyarakat, punya ternak, sapi, unta yang begitu banyak. Seorang pengusaha yang sudah sukses. Tuhan minta tinggalkan semuanya ke sebuah tempat. Tempat itu di mana? Tidak tahu. Yang dia melihat ke depan adalah padang gurun, padang belantara. Kemana? No. Dia tidak tahu, tidak ada kompas waktu itu, tidak ada GPS, tidak tahu, pokoknya Tuhan suruh jalan. Nah itu ketaatan, kesetiaan kepada apa yang Tuhan panggil. Faithful for the divine calling. Oke, out of land, keluar. Lanjut, faithful the God promise. Tuhan janji dia, berikan dia seorang anak perjanjian. Anak perjanjian ini bukan satu hari terrealisasi. Kita tahu tunggu sekian puluh tahun saya usia udah renta. Dia lihat secara fisik, secara natural. Ini Sarah istrinya udah gak memungkinkan, rahim sudah mengering, nenek-nenek. Gak mungkin lahir. Makanya keluarlah istri bilang, mungkin diterjemahkan, kita diberikan hikmat kecerdikan. Mungkin loh pembantu kita, kamu tidur loh dapat anak. Anak itu kan anak kamu, darah dagingmu juga. Nah saudara, tetapi kita katakan bahwasanya Abraham, dia terus menanti. Bahwasanya dia setia memandang janji Tuhan. Kehilangan kesetiaan, tergoyah juga. Karena malaikat datang, terus teguhkan dia. Setiap kali malaikat datang meneguhkan dia, sebenarnya iman, kesetiaan untuk terus menanti itu, pengharapan Tuhan itu mulai goyah. Oke? Nah, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, nih ya, tidak ada dasar untuk saudara saya berharap kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita punya sebuah pergumulan. Tidak punya dasar untuk kita mengalami pemulihan. Mungkin 7 kali lipat dari sebelumnya. Tidak punya dasar. Tapi kita belajar seperti Abraham. Tetap berharap juga dan percaya. Dia percaya kepada Allah Yahweh, El Shaddai, Tuhan yang maha besar. Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa.
menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tidak punya dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap. Itulah kunci di mana sebuah kesetiaan. Halo, sampai sini dengar ya. Ini masih 20%, saya harus cepat. Faithfulness for obeying Lord. Untuk taat ketika anak perjanjian lahir nih. Tuhan minta dia sacrifice, mengorbankan the beloved son. Cintai anak tunggal Ishak namanya. Kita tahu ini gambaran di mana Bapa di surga, Yohanes 3:16. Betul ya? Betapa besar kasih Tuhan akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini sebuah gambaran, proyeksi. Tapi ini adalah Abraham obeying the Lord. Oke? Abraham tak kalah dicobai mempersembahkan Ishak. Ia telah menerima janji itu. Rela. Nah, di sini perhatikan rela. Saya gambarkan ini adalah faithfulness. Mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunanmu berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Saudara, dia hanya punya faithfulness dan submission. Submission itu penyerahan total. Lanjut. Yang ketiga, tokoh yang ketiga masalah Elisa. Saya nggak bicara Elia, tapi saya mau sampai Elisa. Elisa seorang hamba yang mengabdi kepada Elia, angkat tasnya Elia, bawa minumnya Elia, bawa jubahnya Elia, persiapkan perbekalan Elia. Itu terus dari waktu ke waktu, dan menjalankan perintah-perintah Elia sebagai atasan. Submit totally to the leader. Ini juga sulit. Hari ini kecuali seorang leader punya pengurapan yang luar biasa. Pengurapan tanda kutip, ya. Dia sekali berfirman, dia punya karunia-karunia. Nah, banyak yang ikutin. Tapi ingat, kesetiaan itu adalah pribadi lepas pribadi. Catat dengan baik-baik. Tapi saya terus ingat beberapa hamba Tuhan seperti di Makassar. Hari ini sekalipun gembalanya sudah tua, sekalipun itu gerejanya potnya kecil, dia faithful di situ. Hamba gembalanya sudah tua, dia faithful, punya sebuah kesetiaan itu. Nah saudara, ini adalah kesetiaan. Faithful submit to leader. Elia, nama atasannya Elia. Saya lihat Ibu Singgi membuat cerita kemarin tentang Elia diangkat ke surga dengan kereta kuda berapi. Nah saudara, saya kembali bukan Elia tapi yang membuat cerita Elia yang kemarin ada di Ibu Singgi. Dari minggu ke minggu saya ikutin. Dia mulai Jumat udah hari-hari dia akan kirim. Karena Sabtu belum kirim, Sabtu siang belum kirim. Saya tahu itu masih dalam pergumulan. Tapi saya percaya ada kesetiaan. Akhirnya tahu dia kirim. Nggak gampang, coba saudara. Bu Dorta pulang bikin cerita anak-anak, bikin rekaman, bikin kartun. Saya berikanlah PR kepada yang muda-muda ini. 3 ini, yang baju putih. Kalian harus lebih hebat dari oma-oma kan. Bikin itu buat cerita. Ini nggak gampang saudara. Itulah kesetiaan. Karena dia rindu, dia punya sebuah kerinduan hatinya yang ingin dia nyatakan merupakan sebuah buah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang dirindukan? Biar anak-anak kecil ini boleh dengar cerita. Saya ketemu anak-anak ibu-ibunya, udah sekarang banyak kok anak-anak yang sekolah minggu apa. Gak usah, sekarang di YouTube banyak sekali YouTube sekolah anak-anak itu. Saya katakan, ketika anak-anak kamu kasih nonton YouTube itu apa, ya kan? Saya nggak sebutlah namanya. Ketika nanti dia waktu nonton terseliplah video-video yang lain masuk, engkau tidak bimbing. Bagaimana? Lebih baik adalah orang tua mengajar.
Betul saudara ya. Orang tua ngajari sendiri. Yang lain bolehlah. Siapkan lagi. Elisa. Submit to leader. Dia bisa tarik kuasa Tuhan, double blessing itu turun. Dia dilarang dari Gilgal ke Betel, Betel ke Yeriko, Yeriko ke Yordan. Banyak rintangan, banyak halangan. Tapi orang ini kesetiaannya itu menggenapi rencana master plan Tuhan terjadi atas muka bumi ini. Kita tahu ya, dia akhirnya kawin dengan Boaz. Boaz itu kakeknya si Isai. Betul ya? Isai menurunkan Daud menurunkan akhirnya keturunannya juru selamat. Oke, kesetiaan Ruth pada mertuanya Naomi menggambarkan kesetiaan penyerahan total Yesus kepada perintah Bapa di surga. Ini sebuah gambaran aja. Dan ini Ruth cantik ya, tapi dalam foto ya, saya nggak tahu yang benar itu gimana. Oke, Ruth lihat ya. Ini kemarin waktu saya mempersiapkan ini, Ruth ini adalah seseorang yang menebus kesalahan Naomi. Roh Kudus berikan saya sebuah pewahyuan. Ruth ini menjadi sebuah proyeksi gambaran dia menebus kembali kesalahan Naomi. Lihat ya, proyeksi hidup ketidaksetiaan Naomi ketika Tuhan pelihara dia di kota Bethlehem, rumah roti ini. Karena terjadi bencana, entah itu sementara atau berapa lama, kan semuanya pasti sementara lah. Badai pasti berlalu seperti COVID kali ini ya. Nah, saudara, mereka mengambil kedua mantunya orang Moab. Saat dia pergi ke tempatnya daerah Moab dan mengambil mantunya 2 orang Moab. Itu melanggar perintah Tuhan. Tapi kembali, Ruth ini adalah seorang yang meluruskan kembali menyertai mertuanya. Kembali ke tanah Kanaan. Oke. Itu adalah Ruth. Ini kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ini adalah kata setia, saudara. Seperti Elisa ketika ya ibaratnya setengah diperintah oleh Elia. Jangan ikut lagi, tinggal kamu di sini. Dia bilang, sekali-kali Tuanku, aku tidak akan meninggalkan engkau. Demikian juga Ruth. Sama punya hati yang setia. Dengan jangan minta aku pulang, sekali-kali tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan dimanapun engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau. Sebenarnya ini adalah hubungan suami istri. Tapi saya katakan, Ruth itu mengambil sebuah gambaran. Membawa Naomi kembali. Untuk kembali menebus segala kesalahan. Apa yang dilakukan keluarga Naomi ini. Dia pulang. Ini adalah suami istri harusnya. Tidak bisa, sekalipun mati pun tidak memisahkan ini. Ya selain daripada maut. Nah saudara, kita belajar kepada Ruth ini. Saya lanjutkan lagi. Kesetiaan, faithfulness, and submission, penyerahan hidup dari Ruth. Itu menggenapi master plan daripada Tuhan. Atas bangsa Israel dan atas seluruh umat manusia. Hati Tuhan sangat disukakan bila Tuhan menemukan seseorang anaknya ataupun hambanya, saudara saya punya hati hina, ranting-rantingnya. Tanpa hidupku melekat kepada engkau, aku tidak akan bisa berbuah. Oleh sebab itu, hendaklah hidupku senantiasa melekat kepada engkau. Oke. Wah ini kelewat. Yusuf, tokoh kelima. Kesetiaannya menantikan janji Tuhan. Kita tahu perjalanan Yusuf itu panjang ya. Sejak dia dibuang sampai dia perjalanan sampai ke Firaun menjadi orang kedua. Butuh waktu perjalanan cukup panjang, 13 tahun Yusuf di Mesir.
Yusuf tetap faithful, tetap submit hidupnya dalam tangan Tuhan yang besar. Perhatikan, Yusuf tetap setia percaya Tuhan dan tidak pernah menanyakan keberadaan rencana Tuhan apa di tengah hidupnya. Yang buruk, hal-hal yang buruk menimpa hidupnya. Dan satu lagi, Yusuf tidak pernah mengeluh atau bersungut. Ciri orang yang setia adalah orang yang menjalankan pekerjaannya, tugasnya, pelayanannya, semua dengan segenap hati, dengan tanggung jawab, dan tidak dengan bersungut-sungut. Oke. Lakukanlah, ini firman ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Filipi 2:14. Ini ada di Yusuf. Next ya. Sikap respon hati Yusuf. Dia memegang prinsip kebenaran, hidup takut akan Tuhan, dan menjauhi dosa. Yusuf digoda istri daripada Potifar. Dia lari dari dosa, dia lari dari godaan, karena dia sampaikan bahwa dia tidak akan berdosa kepada Tuhan. Loh, kok hilang? Kok jangan dimatiin dong? Kok bisa mati? Gelap. Oke, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Itu bicara tante Potifar. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Berbuat dosa terhadap Allah. Jadi dua hal. Yusuf, dia tunduk kepada perintah tuannya, Potifar. Kedua, dia tunduk taat megang prinsip itu takut sama Tuhan. Oke, yang tadi definisi sudah ya. Saya lanjutkan lagi. Kedua, respon kedua itu adalah Yusuf percaya rencana Tuhan tidak akan gagal dalam hidupnya. Dia tidak menyalahkan Tuhan atas segala peristiwa tekanan yang menimpa atas hidupnya. Yusuf katakan ketika ketemu saudara-saudaranya, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara kasih Tuhan, di Yeremia 29:11, hanya Tuhan yang tahu rancangan yang terbaik buat kehidupan saudara saya. Oke, saudara bisa baca sendiri itu. Saya lanjutkan lagi. Yang ketiga, Yusuf tidak mendendam dan rasa sakit hati kepada saudara-saudaranya. Orang yang setia ke Yusuf datang, ketemu saudaranya, Yusuf mencium kaki mereka. Bayangin itu hal yang luar biasa ya. Yusuf mencium semua saudaranya, bukan kakinya ya, mencium saudaranya dengan mesra dan ia menangis sampai memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Oke. Yang keenam. Ini contoh-contoh tokoh Alkitab ya. Sekilas saja kita lihat. Rasul Paulus. Dia kata kesetiaan definisi dia adalah sampai garis akhir di ladang Tuhan. Kita sering dapat firman ini, ya dah, betul saudara ya. Tetapi Paulus katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saya ketika baca kisah para rasul dari pasal 1 sampai pasal 28. Saya melihat betapa banyak dan begitu banyak itu penganiayaan yang rasul-rasul alamin. Ke kota ini, tahu-tahu orang Yahudi, para pembesar menangkap dia, masuk penjara, dipukul, dianiaya sampai berdarah-darah katanya. Pindah ke malam hari, lari ke kota yang sana, kena aniaya lagi. Setelah itu lari ke kota ini, terus berlanjut. Pertanyaannya, mengapa itu terjadi kepada orang benar, orang yang diurapi, orang punya kuasa? Ya, saya percaya Tuhan punya rencana indah, rencana besar. Kalau tidak demikian, mereka akan tinggal di situ,
Bisa 1 tahun, bisa tahun. Injil tidak tersebar. Nah, Tuhan izinkan itu terjadi sehingga mereka lari terus sampai ke Asia Kecil, sampai ke Eropa. Karena penganiayaan itu. Nah, demikian juga hari ini. Saya lihat ada COVID, ada virus. Ada katakan bisa bertahun-tahun ini. Ketika saya baca, saya mempersiapkan 2 hari. Persiapkan dengan virus. Dari zaman Purbakara. Saya buat sebuah jurnal sendiri. Kaget. Ada yang mati 100 juta. Ada yang 50 juta. Yang namanya aneh-aneh semua. Ada 36 juta. Ada 10 juta, 8 juta, 6 juta, 2 juta. Itu lama kejadian itu. Apakah Tuhan sudah datang? Belum. Nah saudara, ini virus hari ini 1 juta lebih sudah ya meninggal ya, betul ya? 1 juta lebih. Belum berakhir kan? Tapi kalau di masa itu 100 juta bagaimana? Ada sebuah penyakit. Itu Eropa 50% populasinya mati semua waktu itu. Waktu zaman itu saya pelajarin, itu zaman lagi Injil itu Rom Katolik itu besar-besar waktu pembangkitan itu. Api penginjilan lagi mati loh saudara. Di mana apa Tuhan tidak ada? No. Saudara, kita dalam bagian rancangan Tuhan, master plan Tuhan yang panjang. Tapi marilah kita tetap harus waspada. Ya dong. Kedua, kita berjaga-jaga. Karena setiap saat Yesus bisa datang. Dan kita di putaran akhir, kita just only submission. Kita berserah, kita percaya and believe and trust. Oke, balik lagi ke presentasi. Ini adalah kita sudah sering baca ayat ini. Saya lompat aja ya. Rasul berkata, saya sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini yang ketujuh, Yesus. Ini terakhir. Banyak sekali tokoh-tokoh. Mau diambil banyak sekali. Dan paradoksnya juga banyak. Paradoks tahu ya. Banyak. Kita tahu Yohanes. Yohanes itu salah satu paradoksnya. Ya, nanti kita akan bicara itu ya. Kesetiaan Yesus. Tentunya banyak sekali. Tapi apa menjadi kesetiaan Yesus yang di dalam garis besarnya adalah untuk menggenapi rencana dan kehendak Bapa di surga atas keselamatan umat manusia. Sebuah puncak-puncak yang menguji kesetiaan Yesus. Itu di Taman Getsemani. Yesus berdoa 3 kali. Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan. Dia tahu apa yang dia harus hadapin. Menanggung dosa dunia ini. Akan tetapi janganlah keinginanku terjadi, melainkan keinginanmu. Ini adalah submission. Orang yang punya komitmen yang mensubmitkan diri kepada Tuhan. Kepada sesama, kepada pasangan hidup kita. Kepada teman akrab kita. Teman sahabat karib kita. Kepada atasan kita, perusahaan kita. Ini yang diperlukan saudara. Yesus berdoa sampai keringatnya keluar seperti butiran darah. Kedua, sehari-harian. Ini sangat besar skopnya. Yesus berkata apa? Makananku. Ini berbicara segala sesuatu hari keseharian. Aku lakukan semua adalah atas kehendak dan perintah Bapa. Yesus setia sampai mati. Sampai di atas kayu salib, inilah garis akhir. It is finished. Itu selesai kata Tuhan. Karya penebusan, karya agung Tuhan. Mari saudara kita belajar bagaimana mewujudkan sebuah kesetiaan. Pertama, milikilah iman yang teguh kepada Tuhan. Bangun prinsip kebenaran. Lewat kebenaran firman. Lewat ajaran ayah dan ibu yang benar. Lewat ajaran-ajaran semua mengenai etika moralitas yang benar. Hari ini banyak orang sekali. Kemarin saja saya terima 4-5 video pendek yang dibuat. Depannya di cover dengan perempuan setengah miskin. Ya kurang baju ya. Padahal kita tahu isinya bukan itu. Agar supaya anak-anak muda, remaja-remaja buka itu. Karena suka buka itu.
Jadi kasihlah itu. Dulu Bu Singgi pernah tanya saya, heran ya, ini kok videonya bagus, covernya kok sedikit RONO. Kok bisa gitu? Memang bukan buat Bu Singgi sama saya nonton sebenarnya. Itu dibikin untuk nonton anak-anak muda yang matanya di dalamnya berwarna-warni. Aku berbaca itu. Dalamnya video pendidikan, edukasi. Untuk apa? Untuk ajar dia punya moralitas anak-anak muda ini. Hormat kepada orang tua. Diajarin kesetiaan. Sebagai kemarin saya lihat sebuah video. Ada tabrakan, 2 orang penumpang turun, depannya mobil mewah, penumpang yang pemilik masih muda turun, gak banyak bicara, sebentar, saya ganti rugi. Ganti berapa? Yo ganti ini, saya gak punya asuransi, ganti 5.000 aja lah, kamu ganti 5.000 aja lah. Sedikit aja lah, dikasih korting udah. Ya sebentar, saya gak punya, ada telepon temennya. Temennya mau pinjam uang, cepret, mati. Yang sana, saya bantu telepon si A, si B, banyak telepon. Semua bilang susah, karena virus COVID, sulit gitu ya, matiin semuanya. Pemiliknya ini singkat cerita masuk ke mobil, kasih tahu supirnya jalan aja. Loh ini udah, saya pernah lalui hal-hal demikian. Ketika seseorang dalam susah, banyak teman, sahabat sejati yang masih di sisi kita, saya alami. Tapi dia katakan luar biasa, saya masih punya seorang sahabat, dari dulu saya miskin. Dia temani saya, mendorong saya. Siapakah dia? Orang yang sederhana, orang yang rasanya gak bisa apa-apa. Tapi hari ini masih di sisi saya, yaitu kamu, supirnya. Yang gak bisa apa-apa, tapi jadi orang kepercayaan, jadi ajudannya. Saudari kasih Tuhan, film-film ini, bahkan pemerintah di China, itu gojrokin uang itu, untuk membangun moralitas etika anak-anak muda. Orang tua, karena banyak mereka turun dari gunung, dari desa, dari pedalaman, kerja di kota besar. Mereka gak pulang, ada yang udah bertahun-tahun tidak orang tua, menjenguk orang tua, itu dibiayain. Indonesia bagaimana? Hari ini kita terbalik. Ke depan 10-20 tahun depan, saudara saya sebagai orang tua harus ajar. Yang punya cucu, ajar cucu. Karena sekolah sudah kehilangan nilai fullness itu dan submission itu. Oke, kembali lagi. Kebenaran itu Holy Bible. Kebenaran. Orang yang hidup sungguh-sungguh cinta Tuhan. Hatinya punya Tuhan. Itu adalah orang yang punya hati yang faithfulness. Tapi tidak setiap orang Kristen, orang percaya adalah orang yang setia. Kita bicara mengenai pelayanan saja juga sama. Ya oke. Lanjut. Yesus mempunyai prinsip melaksanakan dan menghadapi semua yang oke, ini udah tadi ya. Kedua, bagaimana kita ini bisa belajar terus memiliki kesetiaan. Hidup dalam Tuhan, melekat hati kita kepada Tuhan, jaga kekudusan sebab Tuhan itu kudus. Oke. Dahan pohon yang senantiasa melekat pada pokoknya, jaga hati yang tetap murni atas firman Tuhan, karena firman Tuhan memurnikan kita. Oke, ini adalah firman-Nya. Yohanes 15:4-5. Tuhan katakan, tinggal di dalam aku di dalam kamu. Kebenaranku di dalam kamu. Ya, saya kira itu ya. Baca sendiri aja. Lanjut, mengenai memulai kesetiaan. Pak, saya mau, tapi saya nggak bisa. Saya mau mulai dari hal-hal yang kecil, from the day to day. Dari hal-hal yang perkara yang kecil. Kita lihat pokok yang besar. Tanaman yang berbuah durian, berbuah bagus. Mulai dari sebuah benih. Semua dari kecil. Barang siapa setia. Barang siapa itu semua orang saya. Yang setia dalam perkara-perkara kecil. Ya setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan Bapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil. Ya tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Oke, belajar kesetiaan dimulai dari hal-hal yang sederhana. Dan perkara-perkara kecil. Hal-hal keseharian dan sekeliling kita. Contoh pelayanan aja ibadah. Bapak Ibu sekalian, dari dulu saya katakan,
Setiap dulu kita hari ada ibadah. Jawa saya sangat penuh. Saya mesti pulang. Sana mesti sampai sore, sampai di Surabaya saya malam ini selesai. Pagi-pagi saya berangkat lagi ke Kalimantan. Mestinya saya dari Jakarta langsung Kalimantan. Saya dari sini berangkat ke Jakarta, dari Jakarta ganti balik lagi hanya buat sebuah ibadah. Saya tidak memuji, tapi saya belajar dalam perkara-perkara itu. Saya juga lihat beberapa jemaat di tempat ini punya hati yang begitu setia. Perkara-perkara kecil, ada kalanya, aduh saya ini sakit, saya gak bisa bangun, saya ini. Padahal ada tugas pelayanan, dia tinggal begitu aja. Nah saudara, mari kita belajar sama-sama. Faktor yang bisa mengubah kesetiaan seseorang. Ini paling penting saudara. Saya terus belajar. Yang pertama, faktor banyak sekali orang bisa kehilangan kesetiaan. Pergeseran hati. Jangan sampai hati tergeser oleh motivasi, oleh keinginan, hati kita mulai serong. Kenapa? Karena dulu kita mengatakan sesuatu hal yang, waduh ini saya harus setia kepada seseorang ini, kepada perusahaan ini, terus saya akan setia karena Tuhan yang memberikan saya ini kesetiaan. Tapi oleh karena ada barang sesuatu hal yang baru masuk di dalam hatiku, menggeser kedudukan kepentingan itu. Sehingga hal ini kelihatan lebih baik, lebih penting, lebih indah dari kedudukan sebelumnya yang saya mengabdi di dalam komitmen pelayanan. Sehingga tergeser. Oleh apa? Oleh karena itu. Kedudukan sesuatu yang kita setia, ini geser. Umpamanya contoh, Tuhan, saudara pelayanan. Hari ini ada yang menggeser pelayanan kita. Karena keadaan, karena uang, karena kamu mau pekerjaan ini. Kalau mau tapi minggu gak bisa pelayanan ya. Dan meskipun bosnya hamba Tuhan, anak Tuhan. Karena bisnisnya minggu paling rame. Gak bisa, lupa gini-gini. Ada yang apalagi bukan anak Tuhan. Harus korbankan minggu. Nah ini salah satu contoh. Salah satu contoh. Orang mengambil jabatan, harus kehilangan iman. Orang yang mengambil pekerjaan, kehilangan banyak, terus sibuk, kehilangan pengabdian pribadi rutin. Seperti Daniel 3 hari berdoa, 3 kali berdoa di atas loteng. Dan banyak sekali keadaan. Dan kedua uang. Ketiga adalah mendapatkan prioritas yang lain dalam hidup kita. Oke, itu pergeseran hati. Ini penting. Ini sangat tipis sekali, sangat tipis. Hari-hari ini orang semua online, enak di rumah. Enak, yang nonton itu dengar baik-baik. Ketika waktu offline, engkau suruh datang, aduh takut. Satu, rasa takut mencengkrami kamu. Kedua, malas. Rasa malas itu dengan di-excuse, dibungkus dengan segala alasan. Sekarang COVID loh, sekarang begini loh. Banyak hal. Wah sekarang di rumah saya sibuk sekarang. Enak sekarang bisa sambil nonton TV sambil saya kerja. Engkau bukan sedang beribadah. Engkau sedang menyaksikan, menonton ibadah. Engkau sedang tidak ada hubungan ketika orang menyembah. Tidak ada hubungan lagi. Hari ini engkau kalau menonton, saya katakan, jangan nonton di PSB apalagi yang khotbah ini Pak Wesley. Nonton yang hamba betul yang kode-kode. Inggris bahasa roh. Keliru Anda nonton. Tapi Anda hari ini masih setia sekarang ikutin live ini. Engkau orang yang setia. Tapi lebih setia kalau waktu ada pujian penyembahan, engkau ikut menyembah di kamarmu. Tidak dilihat kiri kanan karena Bapakmu di surga tempat yang tersembunyi menerima penyembahan, pujian penyembahanmu. Oke, saya kembali lagi. Kedua, ketika seseorang kehilangan kesetiaan, dia sedang ada namanya mementingkan sebuah kepentingan diri. Kehilangan sebuah komitmen awal karena ada sebuah kepentingan yang lain. The true love, kasih mula-mula, kasih kepada Tuhan, itu sudah memudar. Kasih kepada pasangan kita sebagai manusia, itu memudar. Suami istri itu beribut, itu karena keegoan masing-masing. Merasa dirinya masing-masing benar.
Betul atau betul? Ya kan? Dia merasa dia benar, kita merasa kita benar. Terjadi argumentasi, terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, hilanglah damai sejahtera. Itu terus menerus berlangsung, lama-lama memudar cintanya, kasihnya suami istri. Ya saya puji Tuhan istri saya. Di dalam masa virus COVID ini, saya banyak di rumah. Waduh, kita ini nikmati suami istri luar biasa. Saling terus belajar lagi, saling memahami. Tanya dia, kita sudah lama kita nggak pernah ribut. Di rumah nggak pernah. Dulu jarang ketemu, dia benar, saya benar. Apalagi prinsip pelayanan. Wah, aku dapat dari Tuhan begini. Aku bilang, enggak, aku nggak dapat. Gitu loh. Persoalan di situ, gitu loh. Oh, aku Tuhan suruh gini-gini. Tuhan nggak suruh aku, gitu loh. Itu ramai tok, gitu loh. Karena kebenaran yang dibenarkan, tahu ya. Terakhir, tokoh otoritas saya naik. Saya ini gembala. Nah, kedua, saya ini imam. Ribu, belum tentu saya benar, saudara. Waktu berjalan menyatakan saya salah, gitu loh. Ya kan? Nah, saudara, tapi kalau kita bergaul, suami istri, dari pagi, siang, sore, sampai dia menderita, saya satu kamar sama dia. Dah apa-apa, sudah. Nanti kamu terpapar, dah apa-apa terpapar. Iya dong, wes jalan. Tapi Tuhan kasih anugerah. Wah, kepoi tangan. Nah, orangnya gak ada gitu loh. Iya kan? Nah, jadi saya katakan, kesetiaan itu adalah melalui pergaulan. Hari ini, kalau engkau dan saya mau setia kepada Tuhan, engkau minimum 3 kali seperti Daniel hadap Tuhan. Berdoa, baca firman. Saya waktu 1 minggu, enggak lah, 10 hari ya, Injil saya habis. 4 Injil. Padahal saya kerja saya ini loh. Saya pagi ambil waktu 1 jam. Saya sikat, saya baca. Siang kalau waktu saya baca, malam saya baca 2 jam. Saya udah masuk Kisah Para Rasul. Dan waktu 10 hari ini, saya akan terus ini. Saya paksakan diri. Karena saya katakan, komitmen. Nah, saat inilah saya persiapkan firman. Bukan saya nih, siapkan firman ini cuma ya 3 hari lah. Saya udah ada topik tapi nggak jalan-jalan. Saya bilang istri saya, yang saya bikinnya virus-virus, COVID, tahun ke ini sekian juta orang. Ini istri saya sudah masuk. Saya kemarin bilang sama dia, orang tepuk dia bingung tepuk tangan apa. Nggak ada siaran ulang ya. Saya bilang belum siapkan firman ini. Ya 2 hari ini. Sama dia jalan-jalan, kita pergi ya. Udah ada ini lagi. Oke, ketiga. Hidup di luar kasih atau kebenaran Tuhan. Seseorang yang keluar dari kebenaran firman Tuhan dalam hadirat Tuhan. Hati-hati ini. Maka kasih mula-mula itu akan tawar. Saya baca firman, saya sampai berhenti 1 ayat. Saya berdoa sama Roh Kudus, Tuhan, apa maksudnya ini? Kok ngono? Kok bisa gitu ya Tuhan ya? Kok Tuhan izinkan ini terjadi? Tuhan ini kok iya ini ya? Ini. Terus saya bisa buka kitab lain, dia lihat. Tapi saya tidak mau dalami. Karena kalau saya ikutin itu, maka saya akan khotbah. Nggak jalan lagi gitu loh. Macet di situ kan. Udah saya lewatin aja. Nah, tapi saya akan bertanya. Jadi akan menggali. Jadi kita jangan tawar hati. Hati kita jangan bergeser kalau ada firman. Roh Kudus akan guide kita. Akan jadi guidance kita. Roh Kudus akan ingetin kita. Oke? Saya lanjutkan lagi. Upah kesetiaan. Saudara hari ini melayani Tuhan nih. Saudari Deyang bersama teman-teman. Kawan-kawan sini semua narik. Suka, duka. Engkau suka dalam hatimu, mungkin kelihatan di wajahmu. Duka dalam hatimu belum tentu kelihatan di wajahmu. Betul ya? Ada orang dewasa, cukup dewasa. Tenang aja, tapi dalamnya berkecamuk. Saya tidak tahu. Tapi ketika engkau menari, engkau memberikan persembahan tarian. Engkau sedang mempersembahkan kepada Tuhan kita, Raja kita, Adonai kita, Raja di atas segala Raja. Kita punya upah kesetiaan.
Sekarang telah tersedia bagi orang yang setia, yaitu mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan ya kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi orang percaya, Anda dan saya yang setia, akan disediakan mahkota kebenaran. Tetapi ada dua alternatif. Your way or my way. God's way or my way. Kalau kita mau my way, engkau akan keluar jalur. Engkau pasti akan menyimpang, keluar, exit. Kalau engkau kata ini God's way, mungkin itu berkelikir, entah itu menanjak, engkau katakan, aku tidak berjalan sendiri. Karena Tuhan Immanuel menyertai aku. Sekalipun ada yang kehilangan keluarga yang dia cintai oleh sakit apapun juga, di luar prediksi, di luar harapan, tapi tetap dia akan jalan dalam the God's way. Tuhan akan punya sebuah mahkota kebenaran. Saudara, ini firman saya kira semua tahu. Hendaklah engkau setia sampai mati, sebab aku akan mengaruniakan ini. Jalan nggak ya? Oke. Dari awal ya. Ini saya bicara anjing ya. Anjing, udah jalan, buka ya. Udah buka, nyalain dulu udah. PowerPoint-nya mati nih. Udah, nyalain dulu, oke. Oke, ini ketik aja. PowerPoint-nya mati. Nggak nyala lagi. Tadi nyala kan? Ya puji Tuhan saudara, dari pagi itu sound system masalah ya. Ini nggak jalan. Anjing memang dikenal sebagai salah satu hewan peliharaan yang sangat setia. Bagi sebagian orang, hewan peliharaan yang satu ini juga dianggap sebagai sahabat manusia. Mereka dapat menjadi penjaga bagi pemiliknya dan selalu siap untuk menghadapi segala hal yang dapat membahayakan tuannya. Bahkan, ada juga beberapa anjing yang masih sangat setia, walaupun sudah ditinggalkan oleh pemiliknya untuk selamanya. Inilah beberapa kisah kesetiaan anjing kepada majikannya yang sangat mengharukan. Anjing yang menunggu majikannya di jalanan selama 80 hari. Seekor anjing di jalanan Hohhot yang ada di Cina terus menunggu majikannya selama lebih dari 80 hari. Majikan anjing ini diketahui meninggal di jalanan tersebut akibat kecelakaan. Setiap harinya, anjing ini selalu menunggu majikannya, layaknya seseorang yang sedang menunggu orang yang sedang dicarinya. Para pengemudi yang lewat sering sekali memberikan makanan kepada anjing ini. Namun ketika mereka ingin menolong anjing ini dan ingin membawanya ke tempat lain, anjing ini seakan-akan menolak dan lari dari mereka. Anjing ini tidak mau kemana-mana dan ingin terus menunggu majikannya di jalanan tersebut. Padahal majikannya telah tiada. Anjing yang menolak meninggalkan tuannya di ruang gawat darurat. 2 ekor anjing milik seorang pria yang ada di Peru menolak untuk meninggalkan majikannya ketika majikannya terluka parah karena terjatuh. Kedua anjing ini selalu ingin berada di sisi majikannya dan juga ikut naik ke atas ambulan. Tingkah laku kedua anjing ini layaknya seseorang yang sangat cemas akan keadaan tuannya. Bahkan, mereka juga sampai ikut masuk ke dalam rumah sakit dan duduk di samping majikannya yang sedang terbaring. Anjingnya tidak mau meninggalkan makam majikannya. Seekor anjing bernama Deta yang ada di Amerika tidak mau meninggalkan makam majikannya yang baru saja meninggal. Pada awal, yang mana dia merupakan ibu dari pemilik Deta yang sekarang. Namun, ketika di makam anjing ini bertingkah seperti orang yang sedih karena ditinggal oleh pemiliknya. Tinggalkan oleh seseorang untuk selamanya, pasti akan membuat
bahkan sampai menangis. Namun, terjadi pada manusia saja. Bahkan, juga terjadi pada anjing yang bernama Wei ini. Anjing ini tampak begitu kehilangan ketika majikannya meninggal. Bahkan, sampai menangis terseduh-seduh di atas makam majikannya. Bobby tidak terus-terusan menangis. We miss her too. Oke, ini di YouTube ada satu kisah paling top di Jepang, itu Hachiko. Ya, Hachiko ini tunggu di situ selama 9 tahun dengan setia. Ya, singkat cerita, ini adalah anjing ras yang dikirim dari Tokyo, dari Jepang mau ke Amerika. Ini milik orang Amerika, tetapi labelnya itu oleh seseorang. Jadi anjing ini anjing ras namanya Akita. Ini anjing yang cukup bagus ya saudara ya. Kalau saudara pergi ke Tokyo, ke Shibuya, saya ini berkali-kali saya ada foto sama anjing ini. Tapi tidak baik ditampili. Nanti gantengnya yang patung itu kan repot ya. Jadi wah bagus, kali ini patung kurang bagus sih ya. Menurut saya patungnya bagus ya, sekarang dihiasin bagus. Nah itu di Shibuya dekat stasiun. Tahun lalu bulan Maret atau April saya masih di situ sama tiap kali ke sana lah. Karena ada makanan yang enak soalnya. Nah saudara, ini simbol sebuah kesetiaan. Ya, Shibuya cukup ramai, memorial anjing Hachiko. Lambang sebuah kesetiaan, wujud dari sebuah iman, implikasi dari sebuah pernyataan kasih, bicara pengabdian, kasih yang sejati yang tanpa syarat. Inilah Hachiko. Oke, terakhir, Tuhan kita itu setia. Dia pribadi, kita roh kita dari dia, roh kita harus teladani. Tuhan itu setia. Tuhan katakan, sekalipun engkau tidak setia, aku Tuhan Allahmu dari ayahnya. Sekalipun udah dihabisin. Ketika anak bungsu pulang, jauh di kejauhan, si ayah tiap hari menunggu kepulangan anaknya. Ayah tidak sakit hati boleh sementara aja. Tidak sampai matahari terbenam. Ayah sudah mengampuni. Ayah jauh hari udah tungguin, tiap hari tunggu. Anak di kejauhan, firman Tuhan katakan. Bapaknya melihat anaknya di kejauhan, far away. Kedua, bapaknya berlari datangi anaknya. Yusuf dia berlari datangi saudaranya. Bapaknya datang menciumi anaknya. Yusuf datang menciumi saudara-saudaranya. Ciuman itu sebuah topik khotbah, nanti dikhotbahkan sama Pak Singgi aja. Apa arti kissing? Ciuman. Ciuman itu bisa madu dan racun. Betul saudara ya. Yudas juga cium Yesus ya. Ya Ilil ya, cium ah. Tapi itu racun ya. Nanti kita dengar ya. Kissing. Nah saudara, ini berbicara kesetiaan. Luar biasa Bapak kita. Kamu jatuh gak apa-apa nak, gak sampai tergeletak. Tangan kasihku menopang kamu. Wes kamu kalau mau mati secara fana dunia. Tapi kamu memiliki kehidupan kekal. Itu adalah janji ilahi, janji kekekalan dunia dimanapun juga tidak ada. Bisa beli barang demikian. Barang kekekalan. Oke. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Mau kasih setia dan kebenaran. Itu bicara our God is the faithfulness God. Amin saudara. Tuhan adalah kebenaran. Tidak ada kebenaran hakiki selain dia namanya Yesus Kristus Tuhan. Orang yang berpegang pada perjanjiannya. Kok hilang? Orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Maka hidupnya pasti Tuhan luruskan. Tuhan buka jalan. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Kasih setiamu lebih dari hidup. Kasih setiamu lebih dari hidup. Maka bibirku
memuji Engkau, kasih setiamu lebih dari hidup. Ini firman Tuhan. Demikianlah aku akan memuji Engkau seumur hidupku. Aku akan menari buat Engkau selama nafas masih ada padaku. Percaya Lili, suka nari, usia panjang Tuhan berikan. Saya keliling beberapa persekutuan doa. Beberapa tempat saya lihat orang kakek-kakek udah tua-tua. Loh, Om usia berapa? Wah puji Tuhan 95. Ada yang 92. Tiap kali minta waktu nari dia. Joget dia. Dia nari pakai mic. Lagunya rap. Waduh, saya bilang saya nggak bisa, semua orang nggak bisa. Ayo ikut saya, nggak ada yang bisa ikut. Usia 90 tahun masih bisa joget. Itu Tuhan berikan panjang usia. Saudara, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah hati orang yang bisa mengabdi kepada, memuji, menyembah Tuhan. Orang nari, kalau nari terus, suka cita menari, usia panjang. Kalau orang nari di dunia, sebentar mati. Karena dia menari habis energi. Oke. Baik, saya lanjutin saudara. Tuhan menjamin setiap janji dan perkataannya. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi perkataanku tidak akan berlalu. Bapak Ibu sekalian, kita belajar. Pegang janji Tuhan. Pegang firman Tuhan. Lakonin, jadi pelaku firman dengan kuat. Jangan jadi pendengar saja. Sebelum tutup, perjalanan hidup kita memang berliku-liku. Ada kesulitan, rintangan, tapi jangan berhenti. Tetap setia dalam jalanmu. Sebab Tuhan akan berikan engkau dan hikmat berhenti. Meskipun tidak ada jalan, Tuhan akan cari jalan. Sebuah video pendek, saya percaya saudara sudah pernah nonton. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan buat dia. Buat dia ya. Buat dia orang saudara saya yang capai puncak. Oke? Rambut putih sampai masa tuamu, aku Tuhan menggendong kamu. Ya, jadi ini mari saudara punya teman, jadilah teman sahabat sejati. Sulit loh saudara hari ini cari teman yang sejati. Sulit, benar saya katakan. Lebih gampang cari hura, teman makan, teman minum. Betul ya Dito ya? Teman sejati menangis bersama kamu. Bukan pacar loh. Jangan lihat gendernya, tapi lihat orang yang dampingi kita, nggak gampang. Be a faithful in submission. Jadilah orang yang kau akan menjadi sahabat bagi banyak orang. Guru, kakak, banyak orang. Oke. Setia kepada Tuhan. Setia kepada pasangan hidup. Setia kepada keluarga. Setia kepada sahabat. Setia kepada panggilan dalam pelayanan. Dan pekerjaan kita. Terakhir, God bless you.